Om Swastiastu Semeton yang terkasih. Di grup FB Metro Bali Official ada orang mencatat 12 program kerja sudah dieksekusi oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Lalu bagaimana di Bali? Masih menjadi tanda tanya besar. Tapi mari kita lihat kenyataannya. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebagaimana pernah dikatakan oleh Bapak Wayan Koster selaku Gubernur Bali, beliau itu mengatakan mengajak jajarannya di Pemprov ini untuk bekerja keras, bekerja dengan penuh semangat. Bahkan beliau mengaku begadang sampai dini hari. Beliau selalu memotivasi, memberi semangat kepada jajarannya. Harus rajin, harus semangat, harus tekun. Kalau kurang semangat, lemas, langsung minum kopi tanpa gula pakai arak supaya jadi semangat dia. Nah, begitu dia. Seperti saya. Nah, gitu. Kalau mau pakai tua, boleh juga. Nah, Semeton, kira-kira bagaimana hasil kerja setelah minum kopi campur arak? Ya, beginilah hasilnya kalau kita bandingkan dengan di Jawa Barat. Pertama, pemutihan pajak kendaraan. Di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi alias KDM melaksanakan kebijakan membebaskan pajak kendaraan tahun-tahun yang lalu. Jadi yang dibayar hanya tahun 2025 dan seterusnya. Kalau di Bali, wah sudah lama kebijakan seperti itu dilakukan. Ya coba lihat ini. Oh ya maaf. Maksudnya bukan pembebasan pajak, tetapi plat kendaraan sudah diberi warna dasar putih. Kemudian nomor 2, larang sekolah-sekolah dari TK sampai SMA melakukan wisuda. Bagaimana di Bali? Ya belum terdengar beritanya. Nomor 3, pemberantasan premanisme. Ya, di Bali ya sudah lama melakukan itu. Ketika Ormas Gerib Jaya membuka cabang di Bali, Pak Wayan Koster, Bapak Giri Praste bersama pecalang langsung mengusir mereka dan mereka pun menyerah tanpa syarat. Jaya di PT Tabanan saat ini lockdown sampai kapanpun. Terima kasih. Kami Persegian Pecalang Adat Sanggulan menolak dengan tegas adanya organisasi luar masuk Bali. Kami Pecalang Sanggulan sudah sanggup menjaga wewenang kami. Pecalang Sanggulan! Nah ternyata dengan adanya rencana Gerib Jaya itu masuk ke Bali, ada hikmahnya buat pecalang. Sebagaimana pernah diberitakan, Bapak Wayan Koster akan memberikan anggaran atau ya kasarnya memberikan gaji atau insentif kepada para pecalang yang bertugas di Bali untuk mengamankan desa adatnya masing-masing. Wah, hebat ini. Tapi ini baru akan. Jadi rupanya kita tidak perlu gembira dulu, soalnya tentu perlu ada pengkajian terlebih dahulu. Mungkin perlu adanya seleksi, pendidikan khusus untuk pecalang, siapa yang perlu diberi insentif, siapa yang tidak. Pasalnya sebelumnya pecalang itu kan semuanya melakukan tugasnya dengan konsep ngayah. Ya, tapi kita berdoa saja, siapa tahu semua pecalang bisa diberi insentif. Oh ya, saya baru ingat. Dulu Arya Wedakarna pernah mengusulkan para pecalang itu perlu dikasih insentif. Dana yang diambil tidak mesti dari APBD, bisa dimanfaatkan dana CSR. Dana CSR itu diberikan oleh perusahaan yang melakukan fungsi sosialnya. Selanjutnya pendidikan karakter melalui barak militer. Nah, belum terdengar kabar apakah Bapak Wayan Koster akan melakukan kebijakan seperti itu. Soalnya anak-anak sekolah di Bali itu ya semuanya polos-polos lah. Minimal tidak pernah mapak sandal.
Kemudian larangan study tour. Nah, belum juga terdengar kabar beritanya ini. Nah, selanjutnya Bapak KDM menyambangi langsung KPK untuk membahas efisiensi anggaran 5 triliun fokus ke rakyat. Nah, khusus yang tentang ini juga menjadi tanda tanya besar. Tapi ya dipikir-pikir ngapain ke KPK? Pejabat di Bali kan semua bersih-bersih. Dari atas sampai ke bawah semuanya bersih, jujur, pokoknya ya tidak bisa diragukan lah. Kemudian memangkas dana hibah pesantren dari 153 M menjadi 9,25 M. Berapa pengiritannya itu? Nah, khusus tentang ini juga, lain di Jawa Barat, lain di Bali. Bapak Giri Prasta selaku Wakil Gubernur Bali telah berjanji akan membangun pesantren yang bagus, ya, pesantren yang modern lah. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau memang memungkinkan di Badung dibuat pondok pesantren yang bagus, nih Giri Prasta sebagai bemper terdepan itu. Tapi semeton, terutama semeton Muslim, tadi ada ucapan kalau memungkinkan. Ya, jadi ya tidak perlu gembira dulu lah. Kata kalau memungkinkan itu kan berarti belum tentu ya. Apakah memang ada anggaran untuk itu? Lokasinya di mana? Ya mudah-mudahan saja apa yang kita inginkan tercapai. Tidak hanya pesantren, Giri Prasta juga berjanji akan membangun masjid di seluruh kabupaten di Bali. Nah, ini tentu menggembirakan bagi sebagian masyarakat, terutama umat Muslim, apalagi Giri Prasta mengatakan akan membantu dana sepenuhnya, sehingga umat Muslim tidak perlu mengeluarkan kocek Rp1.000 pun. Ya, tapi sekali lagi itu baru akan. Selanjutnya, peningkatan akses listrik. Nah, ini perlu rupanya dipikirkan, apalagi pernah di seluruh Bali mati listrik pada hari raya lagi. Jadi Bapak Wayan Koster rupanya perlu memikirkan kemandirian di bidang listrik ini. Jadi tidak tergantung lagi dari Pulau Jawa. Kemudian program renovasi rumah tidak layak huni. Wah, kalau soal ini di Bali, wah jangan ditanya lagi. Sudah berapa rumah di Bali ini dibedah. Meskipun dana yang digelontorkan oleh pemerintah tidak mencukupi. Akhirnya warga yang rumahnya dibedah mengeluarkan kocek lagi. Ya, ada apa-apalah dibandingkan dengan tidak ada. Dan selanjutnya, ini nomor 10, penggunaan dana pribadi untuk kesejahteraan rakyat. Wah, apa maksudnya ini ya? Ya, mungkin orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki banyak dana, banyak uang, menumpuk-numpuk di bank, menyisihkanlah sebagian dananya untuk rakyat yang betul-betul memerlukan. Ya, tentang ini saya yakin banyak kok orang-orang kaya memberikan bantuan kepada rakyat miskin, tetapi mungkin tidak dipublikasikan sehingga ya banyak yang tidak tahu. Nah, khusus untuk di Jawa Barat, kita saksikan sendiri di media sosial, Bapak KDM itu wah tidak terhitung berapa warga yang sudah dibantu oleh beliau. Nah, itu kasusnya KDM karena beliau memiliki banyak sumber dana. Selain gaji selaku gubernur, KDM kan sebagai YouTuber. Coba buka salah satu akunnya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Beliau sudah berhasil meraup subscribe 7,53 juta. Jadi hampir 2 kali lipat dari penduduk Bali. Bayangkan. Nah, lalu berapa penghasilan dengan subscribe sebesar itu? Tentu saja kalau kita bertanya kepada Kang Deddy Mulyadi, ya tidak etis lah. Dan Kang Deddy Mulyadi tidak juga pernah menyebutkan jumlahnya yang pasti berapa penghasilannya dari YouTube. Tapi mari kita iseng-iseng tanya kepada Mbah Google. Penghasilan YouTube dengan 7,5 juta subscriber bervariasi, tetapi diperkirakan berkisar antara 30 juta hingga 1 miliar per bulan.
Tetapi ya masih ada tetapinya. Jumlahnya yang pasti tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah tayangan, jenis konten, dan metode monetisasi yang digunakan. Ya, jadi anggaplah penghasilan KDM minimal 30 juta per bulan dari channel YouTube-nya. Ya, jadi ya masuk akal lah kalau KDM banyak memberikan bantuan kepada rakyat yang betul-betul memerlukan dana. Dan KDM sudah mengakui sendiri bahwa uang yang disalurkan untuk rakyat itu adalah penghasilan dari konten. Syukurlah KDM tidak marah ketika ia disebut gubernur konten. Ya, terlepas dari itu, kita bisa menyaksikan sendiri KDM itu benar-benar bisa memfungsikan atau memanfaatkan media sosial baik sebagai promosi, menyampaikan informasi atau penyuluhan, dan ternyata dari usaha itu akhirnya mendapat cuan. Tetapi yang lebih penting dari itu, KDM memiliki kepedulian yang sangat besar terhadap masyarakat. Hal itu kita bisa amati dari ucapannya, perbuatannya yang sering membuat warga menangis haru setelah melihat perbuatan Kang Deddy Mulyadi itu. Nah, apakah tindakan sosial itu bisa ditiru oleh Gubernur Bali atau pemimpin yang lainnya di daerah pariwisata ini? Saya yakin banyak pejabat di Bali ini memiliki jiwa sosial yang telah banyak membantu kepada warga yang memang benar-benar membutuhkan dana. Tapi mungkin tidak dipublikasikan karena tidak mau ajar atau suka pamer. Ya, mudah-mudahan dugaan saya benarlah. Nah, terakhir, peningkatan kesejahteraan tenaga kebersihan dan damkar. Nah, Ampura tentang ini Titiang belum pernah mendengar beritanya. Nah, semeton, warga Bali tidak usah berkecil hati. Sebenarnya ada kelebihan Bapak Wayan Koster dibandingkan dengan KDM. Antara lain, KDM memberikan bantuan kepada warga yang mau vasektomi karena jumlah anaknya cukup banyak. Sedangkan Wayan Koster menganjurkan kepada pasangan suami istri agar memiliki anak sebanyak-banyaknya. Anjuran itu dilakukan agar Nyoman dan Ketut tetap lestari, jangan punah, jangan sampai hanya tinggal di museum saja. Dan, nah ini yang penting perlu semeton catat. Bagi yang memiliki anak Nyoman dan Ketut akan diberi insentif. Wah, baik anaknya maupun ibunya diberikan insentif. Entah berapa besarnya, ya kurang tahu. Apakah KDM memiliki program seperti itu? Program melestarikan Nyoman dan Ketut? Tidak punya. Sungguh nih, berani taruhan. Hanya Bapak Wayan Koster yang memiliki program seperti itu. Nah, kelebihan yang lain, Bali memiliki Perda nomor 4 tahun 2023 yang dulu disusun oleh Bapak Wayan Koster, yang juga atas anjuran dari Ibu Megawati. Perda itu tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2125. Nah, jadi Bapak Wayan Koster bisa disebut gubernur yang visioner. Saya kira tidak ada pemerintah daerah memiliki perda seperti ini. Hanya Bali yang memiliki perda sudah memikirkan 100 tahun. Hebat. Nah, semeton, demikianlah hasil gemilang dari Bapak Wayan Koster. Akhirnya saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Loka Samasta Cakra Wantu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.